Walaupun ada outrigger, saya rasa nggak akan membantu karena bisa aja kalau Anda mainnya terlalu eksplosif, ini gampang engkel kayak gini. Wah, bahaya banget. Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita berkesempatan untuk mereview sepatu lokal yaitu Aza 7 by Jackson. Nah, ini agak unik nih karena Jackson itu adalah brand lokal yang baru. Sebelum-sebelumnya Aza itu berkolaborasi dengan Ardiles. Bahkan saat itu kami sudah melihat konsep dari Aza 7 versi yang Ardiles. Mungkin nanti kita kasih cuplikannya aja. Nah, yang terbaru ini tampilannya menarik banget ya. Untuk ukuran sepatu basket dia terlihat modern dan juga keren. Tapi harga jualnya 888.000 secara retail di Indonesia. Yang artinya mahal banget nih untuk ukuran sepatu lokal. Sementara untuk performanya seperti apa sih? Saksikan video ini dulu sampai selesai. Oke, sekarang kita mulai dari bahas detailnya dulu. Nah, di bagian depan ini ada Aza 7 yang logonya kayak Air Force One. Kemudian kita lihat di bagian belakang ada tanda tangannya Jackson kayaknya nih. Kemudian di pull tab belakangnya ada tulisan New Chapter. Dan kalau untuk pair yang kanan tulisannya adalah Bright Future. Sementara di kanan sini adalah DBL. Oke, lanjut ke bagian depan. Ini ada tulisan Aza by Jackson-nya, kemudian Anda akan melihat tulisan lagi di bagian insole-nya seperti ini. Untuk di telapak polos banget kayak gini, dan yang menjadi ciri khas utama dari sepatu ini adalah nilon-nilon yang menjulur di bagian luar ataupun dalam ini. Memang cukup menarik. Nah, berbicara desain dan kelengkapan, nilainya adalah 7,3 dari 10. Tahun 2024 akhirnya ada babak baru lagi sepatu DBL dan Aza ini. Kita berkolaborasi dengan Jackson. Lahirlah yang namanya Aza 7. Kita buka jalannya dengan Aza 7. Dengan seri yang kita sebut sebagai New Chapter. Karena ini benar-benar babak baru. Ini bab baru. Nah, sekarang kita berbicara traksinya. Saya nggak ada kesulitan sih sebenarnya dengan traksi yang polanya kayak labirin gini. Kemudian ini juga benar-benar kesat untuk di lapangan yang bersih. Untuk pengereman ke depan ataupun ke samping nggak ada masalah. Kemudian buat Anda yang biasanya menggunakan Aza ini untuk outdoor, ini juga kayaknya umur pakainya lebih bagus ketimbang Aza 6. Karena kita pegang-pegang ini tebal. Walaupun tidak sepenuhnya keras ya, jadi memungkinkan aja kalau Anda mainnya di lapangan yang kayak aspal gitu, ini juga bisa gampang terkikis. Tapi ada nilai plusnya. Ini kalau Anda misalnya traksinya udah kotor kayak gini, gampang dibersihinnya karena dia cukup berjarak untuk patternnya. Meski demikian, ini sepatu gampang banget ngangkut debu. Kalau Anda mainkan di lapangan yang kotor, saya prediksi baru sekali pemakaian aja udah debuan seperti ini. Ini udah pemakaian yang ketiga kali dan saya belum cuci. Anda bisa lihat sendiri kotornya seperti ini. Oke, untuk traksi nggak ada masalah. Dan untuk transisi, ini juga sepatu fleksibel banget. Khas sepatu basket lokal yang bisa dibilang over fleksibel. Jadi buat lari-larian nggak bakalan ada masalah. Paling-paling kekurangannya adalah kalau udah dipenuhi debu dan Anda mainkan lagi di lapangan yang kotor, itu tentu pengereman akan terganggu karena beberapa kali terasa licin, apalagi yang lapangannya dipenuhi dengan embun. Oke, secara keseluruhan saya suka traksinya dan nilainya adalah 7,5 dari 10.
Nah, selanjutnya kita berbicara bantalan. Sepatu ini sejak awal penggunaan di bagian belakangnya ini empuk banget dan tebal. Saya suka karena impact protectionnya tentu akan lebih bagus, terutama buat Anda yang suka mendarat dengan kencang. Sementara di bagian depan ini sedikit lebih tipis, jadi ada rasa low to the ground-nya gitu. Nah, kemudian saya suka lagi adalah insole-nya ini proper banget dan dia kesat. Jadi kalau Anda pakai kaos kaki yang licin juga tetap nggak gampang meluncur nih. Lalu kita lihat di bagian bawahnya juga ada pola seperti ini, tapi ini aneh banget kok size-nya 46 ya di insole. Padahal sepatu saya bukan 46 loh. Nah, sekarang kita ngomongin secara keseluruhan. Jadi sepatu ini tuh kurang stabil dan buat Anda yang misalnya bobotnya besar, kalau mendarat ini ada goyang-goyangnya sedikit. Dan buat Anda yang eksplosif, ini sepatu yang nggak fleksibel, tentu mendaratnya agak hati-hati ya. Kalau misalnya Anda mau ngedang ataupun lompat tinggi, takutnya jatuhnya nggak pada posisi belakang ini ataupun sedikit goyang kayak gini. Oke, secara keseluruhan mungkin untuk sepatu lokal ini salah satu bantalan yang paling nyaman, tapi karena saya mencobanya baru 3 kali dan belum dalam jangka waktu yang lama, saya tidak bisa memprediksi apakah ini cepat kempes ataupun tidak. Namun secara feel kalau dipegang-pegangnya seperti ini kosong banget, kayaknya umur pakainya juga nggak terlalu lama, terutama buat Anda yang bobotnya berat. Nggak apa-apa, semoga kedepannya akan lebih baik. Secara keseluruhan bantalannya di 7 dari 10. Oke, jadi buat yang tertarik membeli sepatu ini kayaknya mendingan Anda pilih downsize sedikit untuk yang kaki ramping. Kemudian untuk yang kaki lebar bisa memilih true to size ataupun upsize sedikit aja tapi ya, karena ini sepatu karakternya agak lebar. Selanjutnya kita berbicara soal bahan atas. Sepatu ini dijual hampir 900.000 yang artinya kalau Anda punya budget segitu tentu ada banyak pertimbangan karena harga segitu tentu banyak sepatu diskonan seperti signature shoes yang nggak laku ataupun budget model yang sudah berkurang sedikit harganya. Ini juga untuk bersaing dengan brand-brand lokal masih terasa kurang karena detail dan kekuatannya juga kurang oke. Kita lihat banyak jahitan yang kurang rapi, kemudian di nilonnya ini juga gampang copot. Ada beberapa masukan dari teman saya yang udah menggunakan sepatu ini, ketika diikat kencang nilonnya malah copot. Dan itu bukan sesuatu yang bagus karena harga sepatunya tergolong mahal untuk ukuran sepatu lokal. Oke, selanjutnya di bagian depan dia pakai mesh seperti ini. Saya sukanya ini tebal jadi lebih proper. Kemudian di bagian sini ya seperti biasa ini adalah nilonnya. Kemudian ini ada fuse overlay seperti ini, dan di sini untuk lidah yang dibuat menjadi satu bagian ini dia menggunakan tekstil yang teksturnya lumayan nyaman dipegang. Sementara untuk paddingnya ini tebal banget nih. Kelihatan banget kan di bagian kanan dan kiri. Walaupun di bagian tengahnya ini malah tipis banget. Jadi memungkinkan untuk slip di tumit. Oke, selanjutnya untuk tali ini kayaknya kepanjangan banget ya. Jadi kalau untuk diikat sekali aja ngelewer. Jadi sebaiknya mendingan diikat 2 kali kemudian Anda umpet-umpetin. Kayak misalnya dimasukin ataupun dijepit di bagian sini. Ya, secara keseluruhan dengan harga segini udah keluar dari pakemnya Aza yang ingin sepatunya terjangkau untuk dapat dimiliki semua kalangan termasuk anak-anak yang baru belajar main basket. Harganya kemahalan nih kayaknya. Oke, 6,5 dari 10. Di satu sisi sepatu ini tuh sebenarnya nyaman untuk digunakan, tapi Anda harus memilih size yang benar-benar sesuai. Saya memilih size yang agak besar supaya langsung nyaman, ternyata malah terasa kebesaran banget. Panjang nih sepatunya. Tapi kalau di bagian belakangnya ini dia ngunci karena dia ada padding-padding di bagian kanan dan kiri. Sayangnya gampang banget selip di tumit karena saya memilih size yang kebesaran dan ini bukan sesuatu yang bagus. Jadi kalau saya ngerem ke depan itu kaki saya masih terasa bergeser ke samping. Kemudian yang menjadi masalah adalah talinya ini kan panjang banget. Jadi kalau Anda ikat dengan kencang, ini tuh langsung terasa sakitnya ke
punggung kaki saya. Jadi bukan sesuatu yang bagus. Paddingnya ini kayaknya harus ditambah jadi lebih tebal, ataupun mendingan pakai lidah yang terpisah aja, bukan yang menjadi satu bagian seperti ini. Karena ini cocok-cocokan biasanya kalau sepatu yang bentuknya kayak gini. Nah, untungnya di bagian depan tuh dia kaku sekarang. Jadi kayak nggak kerasa sepatu lokalnya nih. Untuk gocek-gocek, masalah utamanya cuman di ini sepatu fleksibel banget ya. Walaupun ada outrigger, saya rasa nggak akan membantu karena bisa aja kalau Anda mainnya terlalu eksplosif, ini gampang engkel kayak gini. Wah, bahaya banget. Kemudian kalau di tengah, satu-satunya yang bisa Anda andalkan adalah ikat ini dengan kencang. Mungkin juga jadi bentuknya kurang menarik karena nanti bakalan kayak gini. Tapi itulah satu-satunya yang bisa Anda andalkan untuk membuat kunciannya lebih bagus. Sementara yang menjadi keunggulan utama buat saya adalah impact protection yang lumayan oke untuk sepatu lokal. Namun demikian untuk kuncian kayaknya perlu ditingkatkan lagi, dan keawetannya juga perlu ditingkatkan lagi untuk dapat bersaing dengan brand luar. Siapa sih yang nggak bangga pakai produk Indonesia? Tapi kalau harganya terlalu mahal juga kayaknya orang mikir-mikir karena tentu belum teruji. Apalagi Jackson ini saya belum pernah lihat sepatu basket sebelumnya, jadi mungkin belum berpengalaman untuk membuat sepatu basket. Secara kuncian nilainya 5,8 dari 10. Yes, secara keseluruhan sebagai sepatu lokal ini saya suka desainnya, kemudian dia bantalannya empuk dan traksinya juga bagus. Tapi sekarang harga jualnya mahal banget, jadi kayaknya keluar dari pakem Azza, yaitu untuk semua kalangan. Nah, ini juga untuk pasar 800 sampai 900 ribuan kayaknya agak tanggung ya. Bersaing dengan brand luar juga kualitasnya masih kurang mumpuni. Sementara untuk lawan brand lokal harganya masih di atas rata-rata. Apalagi sekarang Anda ketahui banyak banget brand rebranding yang dengan tampilan serupa tapi harganya jauh lebih murah. Saya pribadi sih pengennya brand Indonesia itu buat satu yang proper, kemudian yang benar-benar berkualitas, ketimbang bikin yang segmennya menengah. Ataupun kalau pengen menjangkau semua kalangan, mendingan bikin yang murah sekalian dan perbaiki kualitasnya. Oke, secara keseluruhan nilai sepatu ini adalah 6,8 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.